Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil analisis sumber daya lahan dan air Subdas Merambilor. Dan anggotakan kami Nabila Ayu, Salma, dan juga Subdas Merambilor berada di lereng Kali Mabes Mungkin dengan wilayah administrasi Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Wilayah ini memiliki sumber daya, di antaranya adalah sumber daya lahan dan sumber daya air. Kedua sumber daya ini memiliki potensi dan juga permasalahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis sumber daya lahan dan air agar tercapai asas keberlanjutan. Adapun tujuan penelitian dari analisis sumber daya lahan dan jelas sebagai berikut. Evaluasi sumber daya lahan terdiri dari satuan lahan, analisis kemampuan lahan, analisis kesesuaian lahan baik pertanian dan non-pertanian, analisis ketimpangan penggunaan lahan, dan analisis rekomendasi penggunaan lahan. Berdasarkan hasil peta satuan lahan, Subdas Merambilor dapat diklasifikasikan menjadi 14 klasifikasi satuan lahan berdasarkan bentuk lahan, morfologi, dan material penyusunnya. Untuk lahan di Subdas Merambilor terbagi menjadi 6, yaitu kerucut, lereng atas, lereng tengah, lembah sungai, puncak bukit, dan bukit. Berdasarkan peta kemampuan lahan metode aritmatik terbagi menjadi 6 kelas, yaitu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6, kelas 7, dan kelas 8. Berdasarkan hasil klasifikasi metode WEG, kemampuan lahan di Subdas Merambilor terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 3, kelas 6, dan kelas 7. Klasifikasi kemampuan lahan metode subjektif Subdas Merambilor diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6, dan kelas 8. Klasifikasi pada metode ini mempertimbangkan antara metode aritmatik dan metode WEG. Klasifikasi kesesuaian lahan dilakukan untuk mengetahui tingkat kecocokan suatu penggunaan lahan dengan kondisi lahan tersebut. Klasifikasi kesesuaian lahan untuk tanaman cabai di Subdas Merambilor dilakukan dengan 3 metode, yaitu aritmatik, WEG, dan subjektif. Berdasarkan hasil klasifikasi metode aritmatik terbagi menjadi 2, yaitu kelas sangat sesuai dan kelas tidak sesuai. Berdasarkan hasil kesesuaian lahan metode WEG terbagi menjadi 2 kelas, yaitu sesuai marginal dan tidak sesuai, dan pada hasil kemampuan kesesuaian lahan, metode subjektif terbagi menjadi 4 kelas, yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal, dan tidak sesuai. Tiga peta tersebut merupakan hasil klasifikasi kesesuaian lahan pertanian tanaman padi. Dilakukan dengan 3 metode yang sama, yaitu aritmatik, WEG, dan subjektif. Pada peta ditunjukkan warna merah berarti tidak sesuai, warna oranye sesuai marginal, warna kuning cukup sesuai, dan warna hijau yaitu kelas sangat sesuai. Pada kesesuaian lahan aritmatik diperoleh 3 kelas, yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Pada kesesuaian lahan metode WEG, semua satuan lahan di Subdas Merambilor terklasifikasikan sebagai kelas tidak sesuai. Bagi tanaman padi, sedangkan pada metode subjektif diperoleh 3 kelas klasifikasi, yaitu sangat sesuai, sesuai marginal, dan tidak sesuai untuk tanaman padi. Kemudian terdapat peta kesesuaian lahan non-pertanian untuk kawasan permukiman. Klasifikasi kesesuaian lahan non-pertanian dilakukan dengan metode scoring. Kesesuaian lahan non-pertanian untuk kawasan permukiman diklasifikasikan menjadi kelas S2 dan S3, yang dimana S2 cukup sesuai dan S3 sesuai marginal. Hasil ini relevan dengan kondisi wilayah yang datar dengan luasan yang sempit. Pada kerucut gunung api mendapat klasifikasi S3 yang mana dapat dibangun permukiman, namun terdapat faktor pembatas yang banyak sehingga harus diperbaiki. Kemudian terdapat peta kesesuaian lahan non-pertanian untuk pariwisata. Dilakukan klasifikasi dengan metode pembobotan. Pada kerucut gunung api dikategorikan dalam kelas kesesuaian lahan S1 yang berarti sangat sesuai untuk digunakan sebagai pariwisata. Berbeda dengan daerah puncak bukit dengan kemiringan lereng rendah atau landai memiliki kelas kesesuaian lahan N atau tidak sesuai. Kurang relevannya kondisi satuan lahan dengan klasifikasi kelas kesesuaian lahan dapat diakibatkan karena perolehan data yang kurang akurat. Kemudian terdapat ketimpangan penggunaan lahan
yang merupakan penggunaan lahan yang tidak sesuai dan sesuai diperoleh dari perbandingan kondisi penggunaan lahan aktual dengan kemampuan lahan yang telah memenuhi syarat atau kecocokan. Kemudian pada bentuk lahan kerucut gunung api, kemampuan lahan pada metode subjektif diklasifikasikan dalam kelas 8. Namun pada kelas kemampuan lahan lainnya diklasifikasikan dalam kelas 7. Klasifikasi kelas 8 karena penggunaan lahan yang didominasi oleh hutan serta akses jalan yang sulit. Kemudian pada kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman dan pariwisata diklasifikasikan dalam kelas S3 atau mendekati batas sesuai untuk kriteria kawasan permukiman. Namun kecil kemungkinan pada bagian kerucut gunung api didirikan kawasan permukiman. Seharusnya kelas kesesuaian yang tepat adalah kelas N atau tidak sesuai. Rekomendasi penggunaan lahan. Rekomendasi penggunaan lahan untuk mengetahui kecocokan suatu penggunaan lahan pada lahan tersebut berdasarkan nilai kemampuan lahannya, serta regulasi pemerintah setempat dalam tata ruang maupun tata kota untuk memperkuat rekomendasi penggunaan lahan pada lahan tersebut. Berdasarkan pada ketimpangan lahan dan faktor pembatas suatu lahan untuk menentukan penggunaan lahan yang cocok. Pada hasil keterangan transek dari setiap penggunaan lahan, bentuk lahan untuk bentuk lahan kerucut gunung api yang diklasifikasi dalam kelas kemampuan lahan 8 direkomendasikan untuk penggunaan lahan berupa hutan dan mitigasi bencana. Kemudian untuk bentuk lahan lereng tengah direkomendasikan untuk pembuatan teras dan penanaman tanaman penutup pada tepi teras karena lereng agak curam. Kemudian terdapat analisis sumber daya air yang mencakupi tersediaan air meteorologis, ketersediaan air permukaan, potensi air tanah, kebutuhan air domestik, pertanian dan peternakan, serta neraca air existing dan rekomendasi pengelolaan sumber daya air. Neraca air meteorologis menunjukkan surplus nilai air terjadi di bulan periode musim penghujan dan defisit pada bulan yang berada di musim kemarau. Surplus air terjadi karena fenomena La Nina, sedangkan defisit air terjadi akibat dari El Nino. Kemudian terdapat ketersediaan air permukaan yang menunjukkan hasil variasi ketersediaan air permukaan dipengaruhi oleh bulan basah dan bulan kering yang berasumsi bahwa di bulan basah ketersediaan air lebih tinggi daripada di bulan kering. Hasil dari ketersediaan air permukaan ini dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya untuk menentukan pola tanam. Kemudian untuk potensi air tanah bisa dilihat dalam tabel. Kemudian peta embuan air tanah. Potensi air tanah adalah potensi yang dimiliki dan mampu dikembangkan serta dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan akan air bagi kepentingan masyarakat setempat. Klasifikasi embuan air tanah yaitu 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Faktor yang mempengaruhi adalah embuan hujan, material penyusun, dan luas wilayah. Kemudian untuk kebutuhan air domestik meningkat sepanjang tahun dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Kebutuhan masyarakat sebelas Merembilor dipenuhi dengan air bahan atau mereka menampung air hujan maupun air tanah atau mata air. Kemudian kebutuhan air pertanian. Kebutuhan air pertanian atau irigasi di Subdas Merembilor mencapai 67.953 meter kubik per tahun. Kebutuhan air irigasi untuk sawah irigasi dapat dipenuhi melalui ketersediaan air permukaan. Pertumbuhan hewan ternak berupa besar memiliki penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Sedangkan hewan jenis unggas mengalami peningkatan sampai puncak di tahun 2020, lalu turun menuju tahun 2020. Total kebutuhan air pada tiap tahunnya meningkat dan mengalami fase puncak pada tahun 2020 dengan nilai 49.999 meter kubik per tahun dan mengalami penurunan di tahun 2022. Kemudian data existing pada hasil indeks penggunaan air tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa terdapat satu klasifikasi kurang aman atau cukup aman pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020, 2030, 2040, dan 2045 menunjukkan indeks penggunaan dalam kategori aman. Rekomendasi pengelolaan sumber daya air. Upaya dalam menanggulangi pengurangan resapan air ke dalam tanah akibat dari adanya perubahan pertanian jadi kawasan permukiman. Yang kedua, rekayasa yang dapat dilakukan dalam mengatasi kekeringan ialah membuat pembuatan. Hal ini karena letak gas Merapi memiliki topografi yang agak curam hingga sangat curam, memiliki banyak lembah dengan jalur input air dari daerah atas menuju daerah bawah.
embung yang dapat dibangun mampu mengatasi kekeringan dan kemarau jangka. Untuk kesimpulan bisa dilihat di saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kekurangannya, kami mohon.